Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal beberapa hari lagi kita akan ditinggalkan bulan Ramadan. Mari kita memaksimalkan di sisa hari di bulan Ramadan ini dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat seorang petani yang menjaga tanamannya dari hama-hama yang ada, sehingga nanti ketika dia panen, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithlalah." Hendaklah kamu berkomitmen terhadap puasa, karena sesungguhnya puasa merupakan ibadah yang tiada tandingnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada kita agar kita ini bersungguh-sungguh dalam melaksanakan puasa. Hal ini sesuai dengan sabda beliau dalam hadis yang tadi kita sebutkan, yaitu alaika bis-shaum fa innahu la mithlalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam hadis yang lain, hadis yang menjelaskan begitu istimewanya puasa ini, dengan sabda beliau, "Ma min hasanatin amilaha ibnu Adam illa kutiba lahu asyru hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin. Qala Allahu azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Tidak ada suatu amalan, tidak ada suatu amal kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam melainkan akan ditulis pahala untuknya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenai besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang berpuasa, maka perlu adanya usaha, perlu adanya upaya untuk menjaga agar pahala puasa kita ini adalah tidak hilang dengan sia-sia. Ya, dalam hadis yang tadi kita sebutkan bahwa amal kebaikan manusia, amal kebaikan umat Islam yang dilakukan itu akan ditulis 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberi pahalanya. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar pahala puasa kita ini adalah tetap utuh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah tidak menghilangkan pahala puasa dengan melakukan dosa-dosa. Kita di puasa sudah menjaga betul-betul
menjaga agar puasa, kualitas puasa kita itu adalah baik. Maka agar pahala puasa ini adalah tetap utuh, maka kita juga harus menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Jangan sampai kita ini adalah kembali melakukan dosa-dosa, sehingga pahala puasa yang kita dapatkan, yang kita sudah lakukan, itu adalah kemudian tidak utuh. Ya, alangkah meruginya jika itu yang kita dapatkan. Maka ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ikutilah kesalahan itu dengan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamquha." Bertakwalah kalian, takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikutilah sebuah kejelekan itu adalah dengan kebaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua agar pahala puasa kita ini adalah tetap utuh adalah kita tidak memindahkan pahala ibadah kita ini kepada orang lain karena kita menyakitinya, karena kita mendoliminya. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya, "Tahukah engkau, wahai sahabatku, siapa orang yang bangkrut di akhirat nanti?" Dijawab oleh sahabatnya, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta. Tapi jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, orang yang bangkrut di akhirat nanti itu adalah orang yang datang kepada Allah dengan pahala puasa, dengan pahala salat, dengan pahala zakat, tapi di samping itu dia juga menyakiti saudara-saudaranya, kemudian mencela orang lain, kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikannya tadi itu adalah kepada orang yang telah dicela, orang yang sudah disakiti tadi, sehingga sampai habis kebaikannya, kemudian tidak punya apa-apa lagi. Maka dosa-dosa orang sehingga dia tidak bisa mengembalikan atau memberikan kebaikan kepada orang lain, sehingga dosa-dosa orang yang dicela tadi adalah diberikan kepadanya. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar pahala puasa kita ini adalah tetap utuh, maka kita harus menjaganya, menjaga pahala tersebut, supaya pahala tersebut tidak berpindah kepada orang lain yang kita cela, ya, yang kita sakiti. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga adalah tidak menghilangkan pahala itu adalah dengan kekufuran dan kesyirikan. Ini tidak hanya untuk puasa saja, tapi untuk ibadah-ibadah yang lain. Kita harus menjaga tidak melakukan kekufuran dan kesyirikan. Karena kekufuran dan kesyirikan itu akan menghapus pahala-pahala yang sudah kita lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 65, "Walaqad uqiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amalanmu dan tentunya kamu termasuk orang-orang yang merugi. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit pembahasan yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimana cara kita untuk menjaga keutuhan pahala puasa yang sudah kita lakukan, karena tidak terasa sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan, dan bisa saja
Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Oleh sebab itu, kita harus betul-betul menjaga keutuhan pahala puasa kita. Dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini adalah selalu menjaga pahala puasa kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.